Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita kenalan dulu supaya saling sayang. Perkenalkan, nama saya Satrio Akbar, dan di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Yang pertama itu Bro. Hai, nama saya Saskia Sapta Aulia, biasa dipanggil Kia. Saya itu pencinta matcha dan suka bernyanyi, dan ya kadang suka overthinking tengah malam sih. Nah, yang satu ini suka ngasih vibe positif tiap hari. Sini dong. Hai, perkenalkan nama saya Sherly Rapikiana. Kalau kalian nyari partner makan, aku jawabannya. Selain suka makan, aku juga suka desain grafis. Next, berikutnya Mbak Jago. Hai, Nama saya Sita Syabira. Hobi saya berenang, baik di dunia nyata maupun di maya. Saya suka bikin konten, menulis, dan suka bikin suasana jadi rame. Apa sih itu ekspor? Jadi gini, ekspor itu kegiatan menjual barang atau jasa dari Indonesia ke luar negeri. Gampangnya kita ngirim produk kita ke negara lain buat dijual di sana. Contohnya Indonesia sering ekspor kopi, batu bara, kelapa sawit, sampai batu-batu. Negara tujuannya macam-macam, ada Jepang, Amerika, Cina, dan masih banyak lagi. Terus kenapa ekspor itu penting? Karena ekspor bisa bantu meningkatin ekonomi negara, nama pemasukan dari luar negeri. Terus ada yang paling keren, produk lokal kita bisa dikenal di dunia. Dan nggak cuma besar-besar aja yang bisa ekspor. Sekarang banyak juga UMKM yang produknya udah go internasional. Ada beberapa jenis ekspor di Indonesia. Yang pertama, ekspor migas. Penjualan komoditi minyak dan gas ke negara lain seperti minyak bumi dan gas alam. Yang kedua, ada ekspor non-migas. Penjualan komoditi selain minyak dan gas ke negara lain seperti hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kerajinan, barang industri, dan mineral hasil tambang. Dan yang ketiga, ada ekspor langsung, penjualan barang ke luar negeri tanpa melibatkan perantara, di mana perusahaan menjual sendiri produknya ke luar negeri dan berurusan langsung dengan perusahaan asing. Dan yang keempat, ada ekspor tidak langsung, penjualan barang ke luar negeri melalui perantara seperti agen komisi, perdagangan, ekspor berbasis domestik, agen ekspor, perusahaan manajemen ekspor, dan organisasi koperasi. Tujuan ekspor tidak hanya sekedar menjual produk ke luar negeri, tetapi juga memiliki dampak luas dan stabilitas perekonomian suatu negara, pertumbuhan bisnis pelaku ekspor. Berikut adalah beberapa tujuan utama ekspor. Yang pertama, meningkatkan pendapatan negara. Ekspor meningkatkan pendapatan negara melalui penerimaan devisa. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ekspor dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan produksi dan lapangan kerja. Dan yang ketiga, meningkatkan daya saing. Ekspor dapat meningkatkan daya saing produk dalam negeri di pasar internasional. Yang keempat, meningkatkan diversifikasi produk. Ekspor dapat meningkatkan diversifikasi produk dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara. Yang kelima, meningkatkan hubungan internasional. Ekspor dapat meningkatkan hubungan internasional dan kerjasama antar negara. Yang keenam, meningkatkan kesempatan kerja. Ekspor dapat meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dan yang terakhir, yang ketujuh, meningkatkan pendapatan masyarakat. Ekspor dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan produksi di lapangan kerja. 1. Menambah devisa negara, dapat pemasukan dari luar negeri. 2. Mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produksi dan lapangan kerja. 3. Memperluas produksi lokal dikenal dari luar negeri. 4. Meningkatkan daya saing produksi, terpicu meningkatkan kualitas. 5. Mendorong inovasi dan teknologi, terutama ekspor mendorong modernisasi. Stabilkan harga
dan produksi. Ekspor jadi solusi saat pasar lokal lesu. Mendukung pembangunan daerah. Daerah menghasilkan produksi ekspor ikut berkembang. Selanjutnya, kendala-kendala ekspor. Yang pertama ada prosedurnya yang ribet. Banyak bahkan dokumennya diurus, prosesnya yang panjang. Yang kedua, biaya mahal. Mulai dari ongkos kirim, asuransi, sampai biaya tambahan lainnya. Bikin pengeluaran jadi tinggi. Yang ketiga, kualitas produk yang belum oke. Kadang barang yang kita mengekspor belum memenuhi standar internasional, jadi susah tembus pasar luar. Yang keempat ada persaingan. Persaingan ketat dengan produk lain di pasar internasional. Dan yang kelima, tarif dan hambatan perdagangan. Tarif dan hambatan perdagangan yang dikenakan oleh negara tujuan ekspor. Yang keenam, perbedaan regulasi. Perbedaan regulasi dan standar antara negara-negara. Yang ketujuh, masalah logistik. Masalah logistik seperti transportasi dan penyimpanan. Dan yang kedelapan, fluktuasi harga. Fluktuasi harga yang tidak stabil. Yang kesembilan, ketergantungan pada pasar. Ketergantungan pada pasar tertentu. Kurangnya promosi dan dapat pemasaran produk di pemasaran internasional. Jadi sekarang udah tahu dong apa itu ekspor.